Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan bertemu lagi bareng gue di channel Resin Arbi. Dan mungkin di video sebelumnya teman-teman sudah melihat video live streaming yang kita lakukan di villa yang berada di tengah-tengah kuburan ya. Jadi yang waktu malam kemarin itu kita coba melakukan explore dan melihat situasi dan keadaan di tempat ini. Dan untuk sekarang gue bakal nyoba beruji nyali sendiri di sini. Setelah kemarin gue live explore, gue akan mencoba untuk mencari tahu dan merasakan lebih lagi sensasi dan situasi di sini dengan beruji nyali. Dan sekarang gue posisinya ada di lantai 4 di lantai 4. Buset, tinggi 4. Gue berada di lantai 2. Jadi ini villanya itu ada 2 lantai guys. Dan ini yang lantai kedua, bisa di teman-teman lihat sebenarnya ini di sini ada kamar, di belakang gue ada kamar mandi. Di sini ada kamar juga, dan di depan itu kayak untuk view gitu, kayak pemandangan. Jadi suasananya sebenarnya kalau nggak terbengkalai seperti ini, suasana villa di atas ini cukup enak ya, karena menghadap langsung ke hutan. Tapi berhubung di lingkungan ini kuburan, jadi kuburan itu sekitar 5 hektar luasnya. Dari penduduk sini yang gue dengar katanya 5 hektar. Tapi gue sih belum tahu persis karena gue belum muter-muter seluruh ya. Jadi cuma area sini doang. Dan dari lokasi gue itu sekitar 1 km dari gerbang pintu masuk itu ke sini jalan, dan cukup jauh dari pemukiman ya. Dan untuk lokasi bertepat di daerah Bogor, cuman untuk posisi dan tempatnya kalian bisa cari tahu sendiri. Dan di sini gue udah megang dupa guys, jadi gue bakal coba menghadirkan beberapa sosok yang ada di sini dan juga memanggil untuk merasakan sensasi yang lebih mantap lagi ya. Gue coba bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Ada kepala yang kayak apa, ngintip-ngintip gitu dari arah sana, tapi dia hanya kepalanya aja, mukanya hancur. Oke, gue ngerasa semakin gak nyaman sih. Dari area kamar seperti ada bayangan yang berlari-larian ya, hitamnya. Dia kayak melintas gitu, seret-seret, cepat kayak di film-film.
Guys, di bagian atap tuh ada lubang dan kayak bolongan gitu, dan di situ ada sosok perempuan yang duduk. Dia melihat ke arah gua dengan posisi rambut terurai ke depan. Jadi dia posisinya duduk seperti ini, mungkin kalau gua gambarkan. Dan gue juga ngelihat dari arah situ ada sosok, hanya kerangka tulang aja, jadi kayak lebih ke tengkorak ya, kayak tengkoraknya doang. Jadi dia jalan kayak terbang, luar biasa sih. La ilaha illallah. Kalau duduk ngerasa nggak nyaman karena selain pundak gue pegal, gue ngerasa mual, pusing, kayak semacam benturan energi ya. Subhanallah, alhamdulillah. Banyak sekali suara-suara pergerakan guys. Ya, Mas Syirol Jin hadir. Konon katanya kalau kita bakar dupa di tempat-tempat angker, jangankan di tempat angker ya, karena memang wewangian itu sangat disukai oleh makhluk-makhluk halus, terutama para sesepuh, atau kalau di daerah gua itu disebutnya karuhun ya, kalau orang Sunda menyebutnya itu karuhun. Jadi karuhun itu semacam, kalau di kepercayaan di sana jadi apa, korin-korin orang-orang yang sudah meninggal. Jadi dimana kan kita kalau melakukan ritual kayak baca hadiah puji ataupun kirim doa, itu biasanya kita bakar kemenyan, dan wewangian itu sangat disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Oke. Dan wewangian itu sangat disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Oke. Gue ngeliat sih kayak sosok buto ijo daerah Salah. Bukan buto ijo sih, lebih ke buto, tapi dia ya badannya besar, tinggi besar, kepalanya botak, hidungnya panjang, dan telinganya besar. Kalau di daerah gue itu dibilangnya jin iprit katanya, yang telinganya besar itu. Jadi telinganya itu kayak sebesar apa ya? Sebesar kipas angin mungkin ya. Gede banget, lebih besar dari kipas angin. Buat ini kayak buat kipasan sate itu. Kayak semacam gitu. Gede. Jadi dia kalau jalan, ininya ke depan, blub blub blub. Dan hidungnya panjang. Penciuman dia sangat cepat sekali kalau misalkan nyium bau wangian kayak gini. Makanya dia langsung datang dan dia merhatiin gue di sana. Kepalanya tunduk ke bawah karena tinggi guys. Jadi gue agak mundur ini karena dia semakin ngedekat posisinya. Gue agak mundur, dia semakin mendekat dan semakin cukup ramai ya. Dari arah sini
arah sini dia ada kaca besar, seperti bekas kaca besar yang tapi udah nggak ada kacanya. Itu ada sosok yang terbang. Dia seperti lebih identik disebut dengan sebutan kelong apa ya. Jadi dia besar. Dia bertaring guys, bertaring dan kayak megangin penuh darah kayak gitu. Tatapannya tajam, badannya besar, dia terbang. Geleh gue ngelihat kayak gitu. Kehidupannya masih panjang, berarti waktunya masih panjang. Tapi gue nggak bisa berlama-lama ya, karena jam udah cukup malam, sekitar jam 1. Gue harus pulang. Oke, di sini banyak kodok sih. Kodoknya ngagetin. Dari tadi banyak anak kecil yang naik turun tangga. Jadi dia kayak bermain-main. Mungkin jarang sekali ada orang yang kesini tengah malam begini, apalagi. Jadi mereka begitu gue datang ke sini kesenangan, dan mereka berharap gue bawa sesuatu. Dah gue kesini gak bawa sesuatu. Oke, ada pocong. Ada lontong depan gue persis di sini dia berdiri. Datang. Selamat datang, selamat hadir, selamat mengikuti uji nyali gue di malam ini. Tangan gue udah mulai pegel guys, karena tangan gue dari tadi megangin dupa yang sebelah kiri. Ini semakin pegel. Semakin gue coba naik, dia semakin turun. Semakin kayak berat. Semakin gue lawan, semakin dia makin turun. Ini pocongnya agak besar ya, yang di sebelah sini nih agak gede dia, agak tinggi, lebih besar. Oke, fix. Ada yang merangkak dari arah atap seperti Spiderman dan kepalanya kebalik. Kepalanya terbalik. Dia merangkak terus merhatiin gue. Sebelah sini juga pindah dia lagi ke atas gue. Persis. Halo. Terima kasih buat untuk sekalian semua yang sudah hadir. Para makhluk, jin, setan, demit. Semua yang ada di sini, terima kasih sudah ikut menyimak, ikut hadir di malam ini di uji nyali saya. Oke, ada yang terbang di arah sini. Ada ya, yang tadi sosok WW. Oke, ada yang merangkak lagi. Dari yang merangkak ini cukup agresif ya dari tadi. Ini udah mulai ngumpul. Oke, ini wewangian. Gue mulai berasa merinding ya. Masuk di menit ke berapa ini? Menit ke 13 atau 12. Semakin agresif mereka, agresivitas mereka semakin meningkat. Oke, di sini gue akan coba untuk merasakan beberapa energi yang ada di sekitar sini. Kalau yang berada di dalam kamar ini sih dia sosnya bisa berjalan di tembok ya. Dia bisa berjalan di tembok.
kakinya ada banyak guys. Entah kenapa gue baru ngeliat makhluk yang seperti ini. Kakinya banyak banget. Dan dia berjalan di tembok. Tapi dia nggak mengganggu sih. Cuma sering melintas, sering menampakkan diri mungkin. Kayak tadi gue merasa merinding dari arah sini juga nih. Dan kalau dari arah belakang itu cukup panas dan ramai. Banyak sekali yang hadir. Dari lingkup belakang, mungkin dari luar juga ikut merasa terpanggil untuk datang ke sini. Dan dari sebelah sini masih sosok yang besar itu. Dia masih berada di tepat di sini. Saya akan coba tarik dia lebih dekat lagi. Karena dia mungkin sosoknya lebih besar, jadi dia lebih gak mau diatur guys, gak mau dipaksa. Dia lebih berontak. Jadi dia merasa paling kuat di sini. Dari tadi cuma merantiin doang, gak mau mendekat. Semakin gue deketin dia malah ngejauh. Oke nih, berhubung dupanya udah mau habis, dupanya tinggal sedikit lagi. Mungkin untuk malam ini uji nyali gue cukup sampai di sini. Ini suasananya semakin dingin ya, semakin dingin. Sebetulnya kalau yang gue lihat sini di sini bercampuran, ada energi negatif yang positif, semuanya berbenturan dan kumpul di sini. Masing-masing punya kekuasaan. Oke, itu dia uji nyali dari gue, Reja Pratama dari Resin Arbi. Saudaraku dimanapun Anda berada, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga telah membantu kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Masih di Resin Arbi. Thank you. See you guys.